Dan orang-orang yang memelihara sholat mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang bakal mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus, surga Adnan. Surga Adnan diciptakan dari intan putih penghuninya. Pertama, orang yang menjaga kebaikan karena Allah Ta'ala. Dua, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Tiga, orang yang banyak berbuat baik. Empat, orang yang sabar dan senantiasa menyimpan sebagian hartanya. Lima, orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Surga Adnan ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, surat Toha ayat 26. Jannata asli tatri min tahilal minta iftihad nahal khalidina fiha wa zalika jaru aman mantaska. Yakni surga Adnan ialah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal dan itulah merupakan balasan bagi orang-orang yang dalam keadaan bersih saat dunia dan berbagai dosa. Dan dalam surat Sad ayat 50, Jannati adni mufatatu alaihim ya wa yaitu surga adil yang ditujukan terbuka bagi mereka. Dan itu surga lain yang tidak. Surga Naim. Surga Naim diciptakan dari perak putih penghuninya. Ayat 56 Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan mulku yaumai ilahi yahkumu baitumu fallazina amanu wa amilus solihati wa fi jannatin. Maka orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan dalam surat Al-Luqman ayat 8, innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatul naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka bakal mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. 4. Surga Ma'wa. Surga Ma'wa diciptakan dari zamrud hijau penghuninya. 1. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. 3. Orang yang takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hawa nafsu buruk. Surat As-Sajdah ayat 19 Allah Subhanahu wa taala menegaskan amalazinal amanu wa amilus solihati wa fahum jannatul wa nuzul bima kunnu ya mulun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka mendapatkan surga-surga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah mereka kerjakan. Firman-Nya lagi di dalam surat An-Nazi'at ayat 41. Fa innal jannatu hiya yang mutaqwa. Ya. Sama mana?
Surga yang paling bawah, Pak. Surga ma'wa. Ya. Firman-Nya lagi di dalam surat Al-Naziat ayat 41. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga ma'walah tempat tinggalnya. Surga Darussalam. Surga Darussalam diciptakan dari yakut merah ke merah. Calonnya orang yang kuat iman dan Islam, orang yang kuat iman dan Islam, orang yang mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka disediakan Darussalam atau surga pada sisi Rabb-Nya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Quran surat 6 ayat 47. Mengenai surga Darussalam ini telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya ialah dalam surat Yunus. Wallahu yad'u ila Darussalam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni surga, dan memimpin orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. 6. Surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah diciptakan dari permata putih. Pertama, orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya. 2. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 34-35. Wa qala alhamdulillahilladzi adhaba annal hazzana inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Dan berkatalah mereka, segala puji bagi Allah yang telah menghapus rasa duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang memberi tempat kami di dalam tempat yang kekal, yaitu surga dan karunia-Nya. 7. Surga Al-Muqamul Amin. Surga Al-Muqamul Amin diciptakan dari emas, adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 51. Innal muttaqina fi muqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal tinggal di dalamnya tempat yang aman, surga. 8. Surga Khuldi. Surga Khuldi diciptakan dari marjan merah dan kuning. Orang yang mentaati permintaannya dan menjauhi larangannya. Di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Furqan ayat 15, Allah SWT telah menegaskan, Qul adalika khairun am jannatul khuldi allati u'idal muttaqun kanat lahum jazaa'a wa masyira. Katakanlah, apa siksa yang seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan kediaman kembali mereka.
Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, surga memiliki 8 pintu dari emas yang ditaburi mutiara. Pintu-pintu tersebut adalah: pertama, pintu untuk para nabi, rasul, syuhada, dan dermawan. 2 pintu bagi orang-orang yang mendirikan sholat dengan menyempurnakan syarat rukunnya dan wudunya. 3 pintu buat orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan kebersihan jiwa. 4 pintu untuk orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. 5 pintu orang-orang yang mencegah hawa nafsu dan kesyahwatan. 6 pintu buat orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. 7 pintu bagi para ahli jihad atau berjuang menegakkan agama Allah. 8 pintu bagi orang-orang yang bertakwa kepada berbakti kepada orang tua dan menyambung tali persaudaraan. Jadi ya, hakikat manusia yang paling ujung itu akan mendapatkan yang namanya buah surga atau neraka. Tadi kita udah baca ya, neraka ada berapa macam, isinya kayak gimana, adakah kita termasuk di dalam yang tadi dibacain? Ada nggak? Ada. Terus bagaimana dengan surga? Kira-kira kita masuk yang mana nih? Nah, dari ini semua yuk sama-sama tadi saya bilang kan, kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan. Hadirnya di sini alhamdulillah, sama-sama kita saling mengingatkan. Kayaknya kita nggak pantas masuk surga, apalagi yang di dalamnya banyak banget kenikmatan, dan kita juga takut yang namanya masuk neraka. Kenapa? Ternyata setelah kita mengetahui siapa manusia dan hakikat daripada manusia, kita masih jauh. Allah begitu sayang sama kita. Kebalikannya, apakah kita sudah sayang kepada Allah? Allah begitu cinta kepada kita, kebalikannya, apakah kita sudah cinta kepada Allah? Dan sini, ya, surga dan neraka inilah yang ujungnya nanti kita adanya. Kira-kira kita di mana nih? Ada di surga apa di neraka? Hah? Kalau memang kita udah mau ini semuanya, yuk sama-sama kita tetapkan hati saat kita, ya Allah ya Rabb, hamba mohon kepadamu ya Allah. Kita lupa Allah begitu sayang sama kita. Tadi kan pas pada saat kita hakikat manusia, Allah begitu memuliakan diri kita, mukarram, dimuliakan. Manusia dimuliakan oleh Allah. Kenapa pada saat Allah memuliakan diri kita, kok kita tidak pernah memuliakan diri kita? Ya. Ingat, anggota tubuh badan kita ini pada dasarnya ada huruf Allah. Tangan kita, jari kita, alif, lam, ha, Allah. Bibir kita Allah. Di sini Allah. Kemaluan Allah. Coba deh. Berarti manusia ini benar-benar makhluk Allah yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, kenapa bisa seperti surga? Apakah kita pantas? Neraka kita takut. Ya, kita sama-sama ya kita mengerja al-iqtiraf daripada Abu Nawas. Ilahi Rasulillah
Wahai Tuanku, aku bukan ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka itu. Maka berilah aku taubat atau ampunan, dan ampunilah dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menangguhnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan waktu segala dosa dan mohon kepadamu. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau? Subhanallah. Jadi dari sini alhamdulillah, mudah-mudahan besok kita akan masuk ke sifat daripada manusia. Sebelum ditutup ada pertanyaan kah? Ayo, saya mau nanya. Iman surat Yasin. Kenapa surat Yasin itu dibawa talil, dibawa selamat apa? Kayak apa gitu ya? Banyak yang dipakai gitu. Ini terus ngomongnya lagi Mas Agus ya. Al-Quran itu kan Masya Allah, Al-Quran itu ada beberapa namanya. Ada Al-Quranus Syifa, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Aziz. Dan nama-nama yang Al-Quran dari 6.666 itu ada dibagi-bagi. Ada yang namanya Suratul Qalbu, Ayatul Qalbu. Ayatul Qalbu itu apa aja? Ayatul Qalbu itu salah satu contohnya sumun bukmun uyum fahum la yarji'un, salamun qaulam mir rahim, salamun ala nuhin fil alamin. Ya kan? Itu salah satu daripada Ayatul Qalbu. Kenapa suratul Yasin di ini semua? Karena suratul Yasin adalah jantungnya Quran. Kenapa di situ banyak hikmah? Yasin wal Quranul Hakim, Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Banyak di situ di suratul Yasin itu banyak banget cerita-cerita tentang hal-hal hikmah yang ada di kehidupan sehari-hari. Makanya dibawa sering yang namanya buat tahlil, buat itu semua. Jadi ayat-ayat itu ada beberapa macam, ada ayatul sifat, ya kan? Terus ada ayatul qalbu, ya kan? Salah satu contohnya lagi, ya, Ainul Quran yang disebut dengan Ainul Quran adalah Al-Ikhlas. Kenapa disebut Ainul Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Bagaimana kita bisa berkata Allah itu satu kalau mata hati kita tertutup? Kenapa di sini kok disebutnya ahad, kok bukan wahid? Inilah hebatnya Allah menurunkan ini semua. Qul huwallahu ahad. Jadi yang satu tetap yang satu, nggak ada yang lain. Maka itu disebutnya di sini Ainul Quran. Terus kepalanya daripada itu semua adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ada 7 ayat, di kepala pun ada 7 lubang. Sholat tanpa Al-Fatihah kan nggak sah. Manusia tanpa kepala itu demit. Ya, kenapa? Kepala itu ada 7 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itulah. Terus tangan kanan, tangan kiri disebutnya kayak gimana? Al-Falaq dan An-Nas. Jantungnya tulang-tulang. Ada yang namanya surat Al-Kahfi, Kaf Ha Ya Ain Shad. Kaf Ha Ya Ain Shad. Coba lihat, kepala bentuk kita di kepala itu kayak huruf Kaf. Ha, hati. Ya, kayak di perut. Ain kemaluan, ini Shad. Coba lihat, kaki kita kayak Shad. Jadi di tulang-tulang itu disebutnya Kaf Ha Ya Ain Shad. Gitu loh Pak. Masih banyak banget. Siap, Haji. Disuruh tanya, oke saya tanya kalau gitu. Tadi disebutkan bahwa ada neraka yang disediakan untuk pedagang yang mengambil yang mencuri takaran. Artinya kalau 1 kilo dia cuma 9 ons. Pertanyaannya saya balik, biasa suka balik-balik ya. Jadi pertanyaannya gimana kalau pembeli yang suka, misalnya katakanlah kita beli duku, itu kita comot tuh duku, Cobain. cobain. Nah itu pasti hukumnya
haram juga lah gitu ya. Terus atau juga mungkin begitu setelah ditimbang kemudian kita ambil lagi jeruk satu masukin lagi sehingga pedagangnya tak berdaya. Nah itu neraka apa itu? Terima kasih. Dalam hukum jual beli ada yang namanya ijab dan qabul. Umpamanya nih, bang boleh nggak saya coba? Boleh. Ya, itu nggak jadi masalah tadi. Ada yang namanya pembelian, ini diatur di fikih, ada yang namanya ijab dan qabul. Kalau penjualan kagak ada ijab dan qabulnya, itu nggak sah. Itu Pak Haji. Jadi kalau seandainya, umpamanya nih, kecuali kita ngambil ya, mencuri, umpamanya jangan diam-diam, ini pedagang nggak tahu kita ambil. Itu tadi masuk neraka mana? Ya suka ngambil, nyolongin nonnya orang. Jadi yang namanya hukum perdagangan itu harus ada yang namanya ijab dan qabul. Harus ada Pak Haji. Berarti logikanya kalau kita main comot aja, kita udah bilang nih 1 kilo ya. Begitu ditimbang 1 kilo, kemudian tanda petik dia juga mencuri mungkin 9 ons juga. Tapi kitanya juga mungkin yakin itu pasti 9 ons, maka kita makan dulu, kemudian udah pas mau dibungkus kita masukkan lagi 1. Ikhlas nggak pedagangnya? Kita nggak sempat tanya, kita udah tinggal itu bawa aja pulang. Ngambil namanya. Kan yang Kadang-kadang buru-buru. yang supaya penting nggak- kan pedagangnya ini tadi kan ada ijab dan qabul, yang salah satunya adalah ada keikhlasan menerima satu sama lainnya, nggak jadi masalah. Kalau saya pedagang ambil terus. Ambil. Ini larinya kepikir nih Pak Haji nih. Larinya. Itu Pak Haji. Artinya pertanyaan saya sebetulnya simpel aja, kalau itu udah pasti dilarang ya. Jadi apakah nerakanya juga sama gitu aja? Ada tadi neraka apa yang suka ngambil? Kategori kecil ini lah ya. Besok dibagiin lagi tuh Pak Haji tuh ada tuh nanti. Oh iya, saya juga usul tadi kan Siap. terutama kan ini udah pada uzur-uzur juga ya, Ya. usianya mohon maaf. Nah mungkin kalau yang huruf Arabnya ini Agak yang lebih besar lagi. besarin dikit lah gitu. Kayaknya usulan. Iya. Karena saya lihat yang di atas ini kan bisa besar nih. Kemudian yang ini kok kecil banget. Iya. Saya yakin semua teman-teman di sini Ngajar aja ya. jauh pandai-pandai gitu. Usulnya ke sana Pak Haji. Pak Haji ke depan. Gak apa-apa, ini kan kita di forum. Nanti di forum kan artinya kan Iya. kalau toh juga tidak pas kan nanti ada yang mengsanggah gitu. Ya, ya. Kira-kira usulnya begitu. Ya, gimana tuh Pak Agus? Hah? Oh, siap tuh. Ya. Jadi bisa. Amin. Boleh nama nanya lagi nggak satu lagi? Boleh, Pak Haji. Oke. Lah katanya juga sampai Tapi agak di luar sedikit. Iya. Biasa. Ya. Orang nih. Apakah benar tuh saya pernah dengar kalau janda itu kalau kita nikahin itu nggak perlu pakai wali. Terima Ya. kasih. Ya. Jadi tetap lagi gini Pak Haji, ya. Janda yang mana Pak Haji? Itu kalau topiknya janda kan rame. Ini larinya kepikir mulu ini bingung ini. Kalau sudah dia merasakan nikah, memang ada yang bilang tidak usah pakai wali. Tapi kalau masih ada ininya, ada orang tuanya, lebih baik bicara langsung gitu Pak Haji. Wajib. Nah, kenapa? Karena dia pernah merasakan yang namanya nikah. Kalau yang namanya janda itu sudah tidak ada lagi yang namanya izin dari orang tua. Dia mau nikahkan dirinya sendiri. Apa Pak Haji? Siapa jandanya Pak Haji? Berarti boleh ya kira-kira. Tapi tetap harus ada mengetahui dari orang tuanya atau keluarganya Pak Haji. Kebetulan orang tuanya juga sudah nggak jelas di mana. Banyak Herman. Jadi politikanya sama Bang Subur gitu Pak Haji. Paling yakin. Mantan nanya-nanya, kayaknya mau berangkat nih. Kayaknya mau berangkat nih kalau udah nanya gini nih. Nggak pernah langsung aja biasa. Siap Pak Haji, nanti Bang kita mau mengucil kita jalan. Ya San ya? Siap, atau dibikinin. Akal. Siapin Jadi, Cakep. jadi usulannya Pak apa tadi itu Arabnya digedein tuh. Mau
Bagus. Bagus. Nanti digedein. Bib, nanya nih Bib. Tanya. Iya. Yang di mukalaf ini kan ada ibadah sama khilafah. Ya. Khalifah. Khalifah, saya mau tanya Mas Khalifah nih. Semua makhluk diciptakan untuk menjadi khalifah, tapi makhluk semua itu nggak mau. Termasuk itu malaikat. Saya malaikat aku jadikan menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat kan nggak mau. Nah, kemudian manusia nih, manusia itu ditanya, "Hai Ruh, maukah engkau jadi khalifah di muka bumi?" Langsung dijawab Ruh itu kan, nah itu terjadi di Allah, antara Allah dengan Ruh ini, dia mau. Sedangkan manusia itu membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang menjadi jaminan Allah itu manusia bisa jadi di muka khalifah di muka bumi gitu. Kan Allah memberikan dua, ya, akal dan nafsu. Akal kan Allah memberikan maka itu ilmu pengetahuan. Pada saat sebelum diciptakannya Siti Hawa, ya, Allah mengajarkan terlebih dahulu kepada Nabi Adam alaihissalam di surganya. Diajarkan ini semua. Akhirnya pada saat itu Allah pun bilang sama para malaikatnya. Coba kamu tanyakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya dijawab dengan ini semua. Dan ada salah satu yang nggak bisa dijawab oleh Nabi daripada malaikat. Dan disitulah mereka harus tunduk. Tunduknya itu bukan berarti tunduk kayak gimana, tapi hormat kepada manusia. Jadi Allah memberikan modal itu berupa akal. Akal tadi kan 3 hal. Allah memberikan modal 3 hal. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati, kolbu, yang ketiga jasad. Nah, ini apa nih? Maksudnya dari mana? Oh iya itu benar Bang. Tidak masalahnya aku bisa dulu. Ya, waktu ditarik insan ini sendiri kan, Allah memberikan akal. Di sini adalah ilmu. Allah memberikan akal untuk mengetahui dari segala hal apapun juga. Terus yang kedua, Allah memberikan kolbu. Ya, di sini ada yang namanya apa? Azmun. Ya, azmun kan? Ayo, tes. Hah? Azmun kan? Ya, azmun kan? Iya. Hah? Ya. Ini aku. Yang ditakriful insan. Azmun bukan? Hah? Azmun bukan? Terus yang ketiga jasad. Jasad ini untuk ilmu. Azmun, jasad artinya untuk amal. Ya. Allah, maka itu Allah sengaja menciptakan manusia. Dan Allah memberikan ini modal. Akal, kalbu. Nah, jasadnya untuk bekerja. Kalau malaikatullah kan nggak ada jasadnya. Maka itu di sini tadi pas di hakikat daripada manusia, manusia ini benar-benar disebutnya sebagai kamil, mukallaf atau kamil yang dimuliakan. Ya. Inilah kenapa Allah memberikan tugas kepada kita semua. Karena Allah telah memberikan akal. Terus kenapa terjadi yang namanya bahwasannya hakikat manusia itu adalah jahil, ya kan? Bodoh. Bodoh di sini bukan berarti bodoh matun, artinya bodoh-bodoh yang benar-benar bego, bukan. Dia pintar tapi bodoh. Ya, dia tahu nih yang namanya ini haram, ini nggak boleh, tapi masih dijalani. Itu bodoh. Makanya
kita ini sendiri harus mencari apakah kita masuk ke akal iman apa setan. Tinggal pilih. Dari ini semua, ya kan, kita akan terjadi masuk ke sini kan, Pak. Masuk surga apa neraka. Hakikat manusia itu sendiri adalah sebagai makhluk yang kedua mukarram, yang dimuliakan oleh Allah. Terus dibebani, wajar kita dibebani. Kenapa? Karena kita dikasih modal berupa akal. Kalau nggak dikasih modal berupa akal, kemungkinan besar kita nggak akan ada yang namanya jadi khalifah. Kan ditundukkan semuanya kan, semuanya ditundukkan alam semesta untuk manusia. Maka itu ada yang pintar astronomi, ya, tahu yang namanya kompas, azimutnya kayak gimana, baik azimutnya kayak gimana, ngonek ini listrik yang tadinya gelap bisa ini semua, kan dikasih kepintaran sama Allah. Gitu loh bagian. Di perbedaannya itu antara makhluk-makhluk yang lain, Allah memberikan nih. Binatang bagaimana? Ya dikasih jasad, dikasih hati, tapi ini nggak ada. Tuh. Dikasih otak, iya, tapi akalnya nggak ada. Maka itu akal ini goib. Kita nggak tahu ada di mana. Cuman yang ada kita rasain itu pendengaran, penglihatan, hati. Gitu loh Bang ya. Lagi ya. Siap tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa setiap muslim dia walaupun dia punya iman walaupun sebesar biji dia akan tetap masuk surga sekalipun dia tidak beriman, dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan gitu ya. Nah, apakah itu benar dan dalilnya? Terus ayat-ayatnya apa yang menguatkan seperti itu? Ya. Manusia apa gini? Apa ini? Gini aja ya. Ya udah. Ya. Al-insan ya diciptakan oleh Allah, maka tadi kan huruf alif, nun dan sin ya. Nunnya ini cahaya itu adalah cahaya daripada baginda Rasulullah. Seluruh umat yang ada di muka bumi ini Allah memberikan cahaya baginda Rasulullah al-Amin. Terus bagaimana dia seorang muslim? Ya. Rasulullah akan memberikan yang namanya maunah walaupun hanya sedikit keimanan ini semua. Tapi digojlok dulu Pak. Nah masuk surganya yang paling rendah apa dia ada? Surganya para ini kayak gimana, para ini semua ada. Memang. Cuman digojlok dulu, kagak langsung aja. Dapat lapak boncos. Kenapa boncos? Ya melalui proses dulu kan. Proses dulu, tetap yang namanya dibersihkan dulu dosa-dosanya, disiksa dulu kayak gimana. Tuh, walaupun cuma sebiji ini semua, tapi masih masuk ke dalam keimanan, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah. Kenapa? Karena dari nurnya baginda Rasulullah yang begitu luar biasa. Berarti sempat mampir dulu sebentar ya? Mampir dulu, lama nih gitu. Baru sebiji jarah itu. Iya, Kalau Pak yang kayak gini ya? Ini tiduran ya. Iya, harus begitu deh, harus ngambil ya. Bagaimana keadaannya kalau orang pahala dengan dosanya itu seimbang? Gimana di tempatnya? Itu urusan Allah Bang, kita nggak bisa jawab. Maksudnya ada nggak Bang tulisannya gitu di mana kira-kira ditaruh? Ini pahala dan dosanya seimbang Bang. Ini mohon maaf. Kira-kira di mana ditaruh? Bang, nanti pada saat penghisaban itu nggak ada Bang yang namanya keseimbangan Bang. Nggak ada. Nggak ada. Pasti ada min dan plusnya Bang. Nggak ada seimbang. Kalau ada seimbang repot Bang. Jadi nggak ada ya Bang. Nanti di yaumil mizan itu kan timbangan tuh ada tuh kan Bang. Ya itu Ya. bisa dikurangi, bisa ditambahin kayak gimana. Itu kan dari pada saat kehidupan kita Bang. Jadi yang saya tanya itu nggak akan ada Bang. Gimana? Yang saya tanya nggak akan ada ya. Nggak akan ada Bang. Nggak akan ada. Ada. Berarti akan ada berat sebelah ya. Pasti ada. Yang namanya kehidupan kan Bang. Ada beberapa hadis mengatakan bahwa kita yang
sering sholat berjamaah itu matahari akan sejengkal di kepala kita. Itu wudhu. Inal wudu'a banaun, sesungguhnya air wudu adalah benteng. Inal wudu'a shifaun, sesungguhnya air wudu adalah obat. Jadi pada saat pada masa dikumpulkan itu semua, kalau kita wudunya tartil mantap, bagaikan air es yang mengalir di tubuh badan kita. Walaupun matahari sejengkal ada mengatakan satu hasta, itu dari air wudu. Itulah kehebatan daripada wudu. Jaga dulu ini ya. Ya. Gue ini sholat dulu itu. Empang dia mah. Ya, ini kalau dia mau wudhu dulu. Jadi Wudhu. Deh. sekolah lagi. Jadi malam Kamis besok gimana nih? Tahu kan libur. Malam Jumat. Libur apa? Malam Jumat ya. Oh iya. Malam Jumat kita ya. Tahun baru. Tahun baru Islam ya? Ya malam Kamis tahun baru Islam. Gimana Bang Ian? Boleh Pak Nis. Hah? Ya. Nanya nih. Dibalik lagi ke ruh nih. Siap. Itu saking saktinya itu iblis. Dia bisa ngintip dan di alam ruh nih. Kan ruh juga punya alam kan. Tetapi iblis juga bisa ngintip itu. Yang tadi tempo hari yang saman nanya itu kan. Dia bisa tahu takdirnya manusia, kelakuannya manusia. Nah sehingga itu makanya si iblis ini nggak mau dia sujud karena dia tahu tuh kesesakti itu, sedangkan dia baca manusia itu membacakan surat-surat ayat itu dia merasa panasan gitu, merasa inilah gitu, mental dengan itu. Terus ya saya minta ini aja, ada yang kurang lengkap tuh kemarin tuh kan. Angel ya Pak. Nanya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna. Di sini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna. Allah nggak mengatakan wa ma khalaqtul iblis. Allah nggak mengatakan wa ma khalaqtus syaitan. Tapi Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna. Berarti yang pertama kali diciptakan Allah adalah jin. Dan jin ini semua kembang yang namanya ada iblis. Terus baru sini setan. Setannya ketemu. Ya. Kenapa ada kaum ada yang namanya apa? Ada yang namanya iblis. Pada saat jin menggoda manusia, ya, jin Ridwan Ada malaikat gitu aja. ya, jin Duan menggoda Bapak Joko. Karena Pak Joko ini kuat keimanannya, mantap ini semuanya, kagak mempan nih. Akhirnya dari kelompok ini semua, kelompoknya Duan ini semua diusir. Masuklah ke iblis. Makanya yang menggoda daripada Nabiullah Adam alaihissalam adalah dari kelompok iblis. Maka kita minta ditangguhkan hidupnya. Nah, iblis ya kembali lagi menggoda Bang Asto. Ya, kagak mempan, kagak kuat, diusir lagi, makanya jadi setan. Itu loh Bang. Ya, jadi awalnya ini sendiri Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna. Jadi jin, dari jin akan keluar kelompok yang namanya iblis dan setan. Iblis minta ditangguhkan. Kenapa? Pada saat itu sendiri kan minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb, tangguhkanlah hidupku ya Allah. Kata Allah mengiyakan, menggoda untuk itu semua. Silakan aja ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepadaku, kamu tidak akan bisa. Nah, menggoda orang-orang beriman, kagak kuat, lari ke setan. Dan setan kagak menggoda manusia. Bang iblis cuma nakut-nakutin doang. Doang ya. Berarti yang sering muncul anak kecil setan dong. Iya. Jadi bahasa gini ya, lu pada ini nggak bisa ngoda juga, udah terus naik sana gitu nih. Kilo sono. Ayo segala penjuru deh gue. Nah,
Gila sih namanya. Hah? Kalau kemarin belum lengkap tuh. Mario jangan mangap aja nanya. Mangap aja. Pak Haji Sofyan selagi masih lihat tanya. Nah, Udah. buat minggu depan lagi. Ya, ya, ya. Mengenai syafaat terus syafaat istilahnya kan macam-macam syafaat ya. Nah, syafaat itu istilahnya ada nggak dibagi beberapa macam kan? Istilahnya karena saudara kita seiman aja kan dia bisa memberikan syafaat nanti di yaumul kiamat nanti. Syafaat itu kan artinya kan pertolongan. Iya. Pertolongan. Segala yang namanya syafaat, yang namanya pertolongan, ini semua tergantung daripada izin dan ridhonya dari Allah. Kalau kita sering mendoakan daripada orang-orang yang mulia, ya, para habaib, para ustadz, para kiai, para guru-guru kita, insya Allah pun kita akan mendapatkan itu semua. Makanya sering-seringlah kita yang namanya berwasilah, bertawasul. Insya Allah pertolongan daripada para aulia ini semua bisa langsung datang ke dunia dan bisa juga ke akhirat. Kenapa? Karena sering ngasih hadiah. Berwasilah, maka terus lo sering-sering berwasilah, insya Allah akan mendapatkan ini semua. Gitu loh, Pak. Masih ada ke guru gimana? Hah? Masih ada ke guru. Ila ruha wa sehatan. Tapi saudara-saudara kita seiman juga bisa Bisa. juga. Bisa. Kenapa? Karena kita kan berwasilah, itu tadi kan kita sering baca Al-Fatihah buat mereka semua, insya Allah. Dan syafaat ini juga bisa datangnya melalui bisa di dunia maupun di akhirat. Kawan. Siap. Jin. Benar seorang anak menyebut istighfar setiap saat, setiap hari untuk orang tuanya yang meninggal. Itu menunjukkan untuk orang tuanya di alam barzakh. Ya, jangankan baca istighfar seorang anak. Contoh, ya, suatu saat, ya, Rasulullah berjalan di kubur. Pada saat Rasulullah berjalan di pekuburan, malaikat berhenti nih yang menyiksa orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya lagi belajar alif-alifan, belajar bak-bakan. Akhirnya ditunda ini semua. Bagaimana dengan istighfar untuk orang tuanya? Wah, luar biasa. Belajar A, ya, orang tua lagi disiksa, di stop dulu. Kenapa? Anaknya lagi belajar ngaji. Maka itu mudah-mudahan kita yang lagi belajar ngaji ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Gimana baca istighfar untuk orang tua? Gitu loh. Itulah hebatnya kalau kita ngaji. Amin. Iya. Ya Allah. Paham katanya paham. Paham. Lagi ya? Ada tutup. Ini. Udah ada Pak, ada lagi nggak? Mau tanya ya? Tutup. Cukup. Alhamdulillah sama-sama guru kita belajar ilmu dari guru kita, dan doakan guru kita terus sehat panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guru kita. Jadi yang terhormat, mari kita baca surah Fatihah, yang mana Fatihah ini kita tunjukkan untuk jemaah kita yang mungkin saat ini masih berat ke musola. Mudah-mudahan dengan karomahnya Fatihah ini, kalau ringankan langkahnya, Amin. jemaah memakmurkan musola kita ini. Al-Hadidiyah wa al-Hadidiyah Nabi Al-Fatihah. Iya. Suratul ladzina wa qala ya karim wa qala ya rahim ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mujadil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sabatil Fatihah ya kasibatul yaumil qiyamah Allahumma jabala ya Allah Allahumma jabala ya Rahman Allahumma jabala ya Rahim ya Allah subhanaka Allahumma wa tahiyatul salam wa akhiru da'wana alhamdulillah.